Halo semuanya, selamat datang di video kali ini dan di video kali ini aku bakalan bahas yaitu sejarah internet seperti judul yang udah teman-teman lihat. Dan di video kali ini juga akan ada 3 hal yang bakalan aku bahas, yaitu yang pertama adalah aku bakalan bahas tentang definisi dari internet. Jadi sebelum sejarahnya kita bakal bahas dulu tuh internet tuh definisi secara singkatnya itu apa. Terus lanjut awal mula dari internet. Jadi kayak ide awalnya internet tuh munculnya dari mana, terus kok bisa kepikiran, dan tujuannya itu kedepannya untuk dipakai apa awal pembuatan internet itu. Nah terus setelah itu juga karena kita di Indonesia, kita juga bakalan bahas secara singkat juga masuknya internet di Indonesia dan perkembangannya secara singkat. Oke, tapi sebelum itu perkenalin, nama saya Adriano Emmanuel dan kita akan lanjut ke pengertian dari internet. Yang pertama, internet itu apa sih? Jadi internet itu sebenarnya sebuah singkatan dari yang namanya interconnected network. Jadi kalau kita bahasakan ke Indonesia, yaitu menjadi jaringan yang saling terhubung. Jadi di mana ya secara gampang ketika ada 2 perangkat yang saling terhubung secara nirkabel ataupun secara kabel, misalkan komputer atau laptop atau ponsel misalkan, itu hubungan mereka disebut jaringan gitu. Jadi kalau pasangan ya disebutnya pacaran, nikah dan sebagainya, tapi kalau perangkat itu disebutnya mereka jaringan. Jadi mereka terhubung, itu namanya jaringan gitu. Dan ketika ada banyak jaringan yang saling terhubung, yaitu akhirnya membentuk internet. Apalagi perkembangan sekarang hingga akhirnya ya internet itu menjadi mendunia gitu, dimana kita juga bisa akses berbagai macam hal, kita bisa melihat informasi yang ada di luar sana dengan sangat-sangat mudah gitu. Jadi kita melihat berita misalkan di Argentina misalkan, yang informasi yang terjadi di Argentina apa, jadi misalkan pesonya melemah, ekonomi di sana melemah, terus misalkan juga banyaklah informasi yang bisa kita dapetin lewat internet di zaman sekarang. Tapi awal mulanya itu gimana sih dari internet, kok bisa mereka kepikiran bikin gitu, jadi akhirnya kita bisa nikmatin sekarang. Itu semua bermula di awal di tahun 1969, dimana itu merupakan niat awal dari militer Amerika Serikat. Jadi pada saat itu mereka tuh mau bikin komputer yang bisa saling komunikasi dulu, ngomong nyocok gitu ya. Jadi mereka mau bikin komputer yang bisa saling komunikasi, bisa bagi informasi gitu. Jadi kayak misalkan mereka tinggal di kota yang berbeda, mereka tetap bisa saling terhubung, berkomunikasi kayak gitulah kurang lebih. Dan akhirnya pada saat itu juga militer Amerika yang atau disingkatan dari DARPA, yaitu riset militernya itu Defense Advanced Research Projects Agency, mereka bikinlah sebuah nama proyek yaitu ARPANET gitu di 1970. Dan juga setelah itu mereka juga berhasil menghubungkan kurang lebih 10 komputer yang akhirnya ya terhubung ke dalam suatu jaringan. Terus mereka komputer-komputer itu bisa saling berkomunikasi. Dan juga awal tujuannya dibikin internet oleh militer Amerika Serikat juga, selain juga berkomunikasi hal itu, pada saat itu juga masih rawan dalam perang ya. Jadi mereka butuh alat untuk bisa komunikasi dengan cepat ke pusat gitu. Jadi mereka menyebar titik-titik komputer itu hingga terus ada pusat. Jadi misalkan terjadi suatu hal, mereka bisa ngirim informasi dengan cepat ke pusat, dan pusat bisa ngasih respon dengan cepat ke daerah yang terjadi sesuatu itu. Jadi itu awal niatnya yaitu untuk militer. Dan juga kalau kita bahas tentang militer, yang akhirnya proyek militer, riset militer yang kepake oleh warga sipil, salah satunya adalah GPS gitu. Pada saat itu juga aku agak lupa jadi GPS itu dari negara mana, tapi intinya tujuannya adalah untuk melacak musuh, terus juga untuk melacak kayak awak-awaknya mereka itu. Jadi mereka bisa tahu posisi di mana dan bisa kasih strategi gitu loh. Terus selain itu juga ada drone. Itu awalnya kan cuma untuk mata-matain, tapi sekarang kita bisa pakai dengan bebas, dijual bebas, untuk kita bisa pakai untuk bikin video, untuk rekam gitu kan. Selain itu juga ada satu yang aku paling ingat, yaitu microwave. Jadi ada alat itu yang mencari gelombang, dan ada salah satu orang di mana dia bawa coklat dan ditaruh di sebelah alat itu. Nggak panas alat, tapi alat itu bisa ngelelein coklat itu. Akhirnya mulai diteliti, ternyata gelombang yang dihasilkan itu terus dibentuk segala macam jadi kotak, jadi microwave. Jadi bedanya microwave dengan oven adalah oven ngeluarin panas, microwave itu nembakin gelombang panas. Jadi pas kita, makanya kalau sadar ya, jadi beberapa film juga dari microwave itu ketika dibuka kita bisa pegang piringnya
karena memang piring itu mantulin gelombangnya, mantulin secara teratur. Jadi fokusnya gelombangnya bakal fokus ke makanannya itu. Jadi ada rumusnya seharusnya, tapi aku juga bukan dari fisika yang terlalu paham. Lanjut di 1980 internet mulai masuk ke kampus. Tujuannya kenapa? Karena beberapa banyak negara-negara besar di dunia, salah satunya di Amerika Serikat juga, mereka tuh fokus penelitian riset itu dari kampus. Jadi misalkan negara atau mau bikin proyek dan segala macam, mereka pakai profesor top dari kampus-kampus itu. Dari kampus top juga, Harvard, Stanford, Yale, Cornell gitu-gitulah. Jadi univ top yang ada di negara itu mereka kerjasama sehingga yaitu bisa ngembangin itu. Jadi internet nih contohnya juga salah satunya ada sebenarnya bom nuklir. Jadi mereka juga pakai profesor top, peneliti top dari kampus-kampus. Jadi mereka comotin tuh, kalau tahu di filmnya Oppenheimer tuh dijelasin. Nah, setelah itu masuk dari kampus-kampus, lanjut 1984 secara langsung lompat itu pakai sistem nama domain. Jadi kalau nggak tahu domain, google.com, kata Google itu adalah domain. Di balik kata Google ada angka yang disebut dengan IP address. Jadi kan kalau kita ngafalin angka itu kan sebenarnya kombinasi angka tuh banyak ya. Jadi kurang lebih sekitar 255 pangkat 4 itu adalah kombinasi dari IP yang tersedia, jadi berapa miliar gitu. Dan kita nggak mungkin kan ngafalin IP sebanyak itu gitu. Jadi makanya dibuatlah domain untuk mempermudah kita bisa akses gampangnya. Google.com, Microsoft.com, kalian mungkin Grammarly.com, Brainly.com, ChatGPT.com, OpenAI.com, ada berbagai macam, YouTube.com juga. Jadi dibalik kata .com itu atau .net, .org dan segala macam itu disebutnya domain, dan dibalik itu ada yang namanya IP address gitu. Jadi dirubah pakai namanya DNS server gitu untuk merubah biar angka IP itu bisa diakses orang lewat ketikan dari kata atau yang disebut domain gitu. Lanjut di 1986 itu berdiri yang namanya NFSnet gitu. Jadi NFSnet ini berdiri itu untuk menggantikan ARPANET. Nah, NFSnet sendiri kepanjangan dari National Science Foundation Network. Dan sebenarnya memang untuk menggantikan ARPANET juga, tapi memang penelitian ataupun perkembangan internet tetap dilanjutin sama NFSnet gitu. Nah, lanjut pada saat itu juga banyak negara-negara yang mulai ikutan untuk pakai internet. Jadi mereka akhirnya kan NFSnet ini juga sebagai kayak pusatnya pada saat itu. Banyak negara yang join gitu loh, join nancepin biar mereka bisa saling terhubung dengan internet. Jadi NFSnet bisa dibilang sebagai pusat dari internet gitu. Dan lanjut kayak beberapa tahun berikutnya muncul namanya WWW atau World Wide Web yang dibuat oleh Tim Berners-Lee, di mana juga dia itu yaitu salah satu bapak internet dunia bisa dibilang ya. Dan kalau nggak tahu, WWW itu juga salah satu yang kita pakai sampai sekarang. Jadi misalnya www.google.com dan sebagainya. Lanjut di 1994 internet masuk ke Indonesia. Tapi sebelum 1994, apa yang terjadi sebelumnya di Indonesia kok internet tuh bisa masuk? Cikal bakal dari internet di Indonesia. 1984 itu ada yang inspirasi awal dari internet di Indonesia gitu ya. Jadi kayak wah pingin nih bikin gitu. Jadi mereka kepikiran untuk bikin internet di Indonesia. Dan pada saat itu juga muncul juga namanya TCP atau IP. Sebenarnya juga di sebelumnya tuh udah pakai, tapi salah satu pakarnya itu yaitu Robi Subaktio itu bikin, dan dia juga ahli radio pada saat itu. Jadi awalnya dari radio terus berkembang dan pakailah TCP IP di radio gitu. Jadi mulai dipakai oleh beberapa kampus seperti salah satunya adalah ITB dan UI. Kemudian juga mereka akhirnya berubah lanjut menjadi Paguyuban Net. Jadi Paguyuban itu kan kumpulan gitu. Jadi 1992 sampai 1994 gitu. Jadi kayak terus lanjut juga di 1994 juga muncullah IPTECnet gitu, awal dari ISP atau Internet Service Provider di Indonesia. Tapi itu yang paling pertama sebenarnya IPTECnet. Di tahun yang sama juga muncul yang namanya Indonet gitu, atau ya Indo Internet kayak gitu. Jadi bedanya adalah IPTECnet memang penyedia internet pertama di Indonesia, tapi secara komersial yang bisa dipakai oleh umum adalah Indonet gitu. Jadi harus pakai Indonet pada saat itu orang untuk mau bisa pakai internet. Nah terus 1998 itu
ya kurang lebih sekitar tahun itu muncul warnet, jadi warung internet, jadi pakai komputer yang sebenarnya kita tahu sampai sekarang yang berkembangnya itu jauh banget gitu. Dulu kita pakai buat numpang ngeprint lah, bikin file dan nonton YouTube dan segala macam. Sekarang bisa sampai orang udah nggak perlunya buat main game gitu kan. Sekarang kebanyakan bukan warnet sebutannya tapi jadi internet cafe. Nah setelah dari warnet ini juga bentuklah asosiasi di tahun 2000, ya, lebih tepatnya 25 Mei tahun 2000, yaitu Asosiasi Warnet Indonesia. Ini buat apa? Nah jadi awalnya itu kan warnet kurang lebih dari tahun 2000, berarti berkembang terus sampai sekitar 2015 atau 2017, hingga pada saatnya itu orang-orang bisa punya akses dengan gampang lewat ponsel-ponsel mereka. Jadi lewat handphone mereka bisa punya akses internet. Jadi warnet itu mulai berkurang gitu. Tapi sekarang kenapa warnet atau internet cafe itu naik? Karena kebutuhan anak muda yang mau main game dengan perangkat yang memadai gitu kan, mahal gitu kalau mau bikin komputer spek tinggi. Jadi kurang lebih itulah sejarah awal mula dari internet yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia. Jadi sekian dari saya, semoga apa yang bisa saya bagikan di video kali ini bisa membantu teman-teman tentang memahami sejarah singkat dari internet dan juga proyek-proyek militer dari Amerika. Jadi sekian, terima kasih.